Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan selalu menjanjikan dan menggenapi apa yang Dia katakan buat kita semua, bahwa Ia akan selalu memberikan hari yang baru, bahkan kehidupan yang baru buat kita semua, untuk kita isi dan kita jalani sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita diperlengkapi dengan firman dan Roh Kudus Tuhan, untuk supaya kita semua dapat menjalani tugas dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa dan menyerahkan diri kami di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kami menghayati renungan firman-Mu, sehingga kami mengerti, kami jadikan firman-Mu pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat 33 sampai 37, dan fokus kita pada ayat 37 berkata demikian. Maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan, apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, yakin Tuhan pasti bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, perjalanan Gideon semakin diyakinkan oleh kuasa Tuhan. Bacaan kita hari ini dikatakan bahwa Gideon pun melangkah dengan satu pernyataan. Dia mengatakan bahwa jika Tuhan berkata dan memperlihatkan kuasanya, maka dia akan melihat tanda yang Tuhan berikan dengan cara yang dia buat sendiri, lalu kemudian dia bersiap. Kalau ada sesuatu yang terjadi sesuai dengan yang dia katakan, maka disitulah Tuhan bekerja, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan menyelamatkan Israel melalui perantaran Gideon. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, meyakinkan diri Gideon juga bukan perkara gampang, karena Gideon juga harus meyakinkan orang-orang Amalek, orang-orang Manasye, dan juga orang-orang kaum Abiezer yang mengikuti dia. Mereka semua diyakinkan karena tadi mereka berada dalam tekanan, dikuasai oleh bangsa atau orang Midian selama 7 tahun. Sehingga mereka merasa putus asa. Benarkah Tuhan ada di pihak orang Israel? Benarkah Tuhan ada di pihak Gideon? Maka Gideon dengan tegas dan menyatakan dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-37 tadi, bahwa apabila aku menaruhkan guntingan bulu domba di tempat pengiringan, apabila di atas guntingan datang embun tetapi di sekitarnya kering, maka dia yakin Tuhan akan menggenapi janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, itulah tugas Gideon, meyakinkan kepada orang-orang Manasye dan kaum Abiezer yang mengikuti dia untuk menghancurkan orang-orang Midian. Dan ternyata Tuhan sangat kuasa dan memakai Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita semua pun bisa dipakai Tuhan, asalkan kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan memanggil dan mengutus kita semua untuk melaksanakan tugas kita, yaitu menghadirkan damai sejahtera di tengah masyarakat kita. Kita tahu tantangan itu tidak mudah, karena itu percayalah
bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan dialah yang akan memperlengkapi saudara di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat, bahkan di tengah juga persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Maka di sanalah tanda-tanda Tuhan beserta dengan kita pasti akan Dia perlihatkan, asalkan kita mau bekerja dengan tulus dan jujur dan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemampuan dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita, dan dengan perantaraan kita Tuhan mau menghadirkan damai sejahteranya kepada siapapun. Mari saudara, kita semua memberi diri kita dan meyakinkan kepada diri kita semua bahwa kita ini benar-benar diutus oleh Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dan sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita dimanapun kita berada, dalam karya kerja dan dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam keluarga kita. Mari nikmati hari ini, mari kita jalani tugas kita, mari kita laksanakan panggilan pengutusan kita. Karena Tuhanlah yang mengutus kita, Dia juga yang akan memakai kita semua. Dan dengan perantaran kita, Dia mau kita menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Maka kita pun juga akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Bajem Sinar Kasih. Kami berdoa untuk Bapak Yansen Laduu, keluarga Bapak Yarman Pamusu, keluarga Bapak Yasmer Lubis, Ibu Yohana Soplanit, keluarga Bapak Yohanes Hosia Daud Ena, keluarga Bapak Yonatan Agustinus Korputih. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi ini dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Boy Christian Jaha, sektor Karmel, sektor Bethlehem, Saudara Devan Jamlai, Bapak Anton Sitindaun, Ibu Sektor Sion, Ibu Rumata Boruhuta Galung. Kami berdoa juga untuk Bapak Poli Riri dalam pemulihan di rumah. Kami berdoa juga untuk Ibu Leli Halim yang di rumah sakit atau di rumah. Tuhan Yesus memberi dia kekuatan. Ibu Eti Mariati Katiaru, Tuhan Yesus memberkati dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Kami menyerahkan juga Bapak Harapan Pasaribu di Primaya. Tuhan Yesus menjaga, memberkati apapun yang dia rasakan. Jamahan kuasa Tuhan akan mengembalikan tubuhnya kembali kekuatan dan anugerah kesembuhan. Orang tua kami, Opung Hermida Hutajulu, yang di rumah sakit Harapan Kita, Tuhan juga tetap menjaga, memelihara dan memberkati pasca jalannya operasi. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati sampai ia mendapat kembali pemulihan dan boleh pulang bersama keluarga. Kami serahkan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Brian Patile Kasapia. Kami berdoa untuk Bapak John Batasio. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Kong Gihong. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jose Martin Sengke. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Diberkatilah kehidupan mereka bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Engel Robert Huai, Saudari Dewi Arianti Tamba, Ibu Wendy Wina Paul Haupesi, Bapak Jimmy Capri Hasibuan Lumban Tobing, Ibu Olivi Paulina Sandra Kawatu, anak Jesslyn Alessandria, Bapak Joy
Morris Patipelohi, Saudara Stephen Cristiano Takain, Ibu Liz Gesia Ngayo, Saudara Marcel Immanuel Susilo. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, juga Bapak Anton Vincent Tuanakota. Diberkatilah sukacita mereka atas pertambahan usia kelahiran mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati ibu janda, Tuhan Yesus memberkati duda dan anak-anak yatim piatu. Berkati setiap pribadi-pribadi jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, vikaris, BPPJ, pegawai kantor gereja dan koster, bahkan security. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.